Masya Allah, Alhamdulillah. Tiap hari itu usahain kalau bisa selalu bersalawat. Ini Masya Allah. Harus bersalawat. Ya. Karena kenapa? Bicara masalah Dan salawat ini. perkenalkan juga anak-anak kita dengan cinta kepada Allah, Betul. cinta kepada nabinya. Betul, Masya Allah. Dan Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di rumah nih hari ini ya. Kita membahas tentang tema adalah puasa anak zaman now. Dengan bintang tamu yang ada di studio ada Rahel Amanda. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah. Siapa Apa yang tuh? tidak kenal Rai? Bersyukur. Coba. Udah gak setinggi itu sekarang. Nggak setinggi tuh. Coba turun lagi, turun lagi. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Ih Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Adem banget, coba Ustadz Maulana, coba Ustadz Maulana. Coba tes sekali lagi, sekali lagi. Satu lagi, opik. Bersyukur. Gak usah deh, kayak gitu. Gak usah diterusin. Mas Rahel, Fadli. ada yang mau ditanyain gak apa tuh? Yang ini adem, yang ini. Anyep. Aku mau nanya, Ya, mau nanya. Manda mau nanya apaan? Jadi, nah ini kan anak-anak muda sekarang nih, kalau katanya anak zaman now ini, kan biasanya sering buka puasa bareng, berarti kan silaturahminya jalan terus tuh sebenarnya. Iya, kumpul-kumpul. Kan? Tapi kan kadang-kadang kita buka puasa misalnya ngumpul dari jam 4 nih. Nunggu maghrib kan lumayan ya. Itu kan biasanya kita ngobrol atau sharing-sharing cerita-cerita ya, apalagi kalau yang udah lama gak ketemu. Nah, tapi kadang-kadang nih Pak Ustadz suka lupa, kayaknya keselip deh ngomongin orang gitu. Kalau itu mah bukan cuma masalah anak zaman now doang. Anak zaman old juga ya Bu ya? Coba. Iya. 1, 2, 3. Kita mundur 2 kali. Apa? 1, 2, 3. 1, 2. Silakan. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz yang tolong udah mohon izin mundur. dijawab. Nah, ya itu gimana tuh Silakan. gitu. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah dosa gibah, kalau kita perhatikan banyak di zaman sekarang anak-anak yang ketika mereka berkumpul tidak lain dan bukan ada di antara mereka yang kumpulnya membicarakan keburukan dan aib orang lain. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaktab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumu." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kalian itu membicarakan keburukan sebagian kalian dengan yang lainnya. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Disamakan seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Orang yang gibah membicarakan keburukan orang lain. Timbul pertanyaan, Bu, Ustadz gimana kalau seandainya saya nggak gibah? Saya nggak bicarain keburukan orang. Saya tidak membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Tetapi saya cuma dengerin doang Ustadz. Ini juga pernah ditanya oleh sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad kepada Rasulullah di zaman dahulu. Kata Rasulullah, idzan anta syarikul qail. Orang yang bergibah ketika dia membicarakan keburukan orang, maka orang yang mendengarkan gibahnya sekalipun dia tidak ikut gibah membicarakan keburukan orang, hanya mendengarkan saja, kata Nabi, syarikul qail, menjadi kongsi orang yang berdosa gibah. Jadi kalau ada orang yang gibah, Nabi ajarin fakum anhu, bangun dari golongan mereka. Jangan apa? Jangan duduk bersama mereka. Wakun nasiran, tapi jadilah kamu penolong bagi orang yang dibicarakan keburukannya. Contoh, si fulan tuh begini ya orangnya, maka kita harus katakan kepada orang yang gibah tersebut, belum tentu apa yang kau bicarakan itu benar ada pada orang tersebut. Ya, mungkin saja ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka bangun kamu daripada perkumpulan itu. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Jangan kayak orang zaman sekarang, Ustadz Maulana. Ya, ketika ada orang gibah membicarakan keburukan aib orang, dia malah nambahin. Coba Ustadz, ya. Ibu-ibu kadang-kadang sore-sore habis asar, ya belanja tuh, ya mau buat buka puasa, ketemu sama temennya di tempat gorengan, ya kadang anak muda juga begitu, ya ngomongin orang, tahu gak si Fulan tuh, ya beli motor baru, ya itu kira-kira duitnya dari mana, kan kerjaannya begitu doang. Dia dasar. Emang urusan gue pulang dulu gue gak mau ikut orang gibah.
salah. Bapak salah. Bapak mau dicok gibah mau aja lagian. Saya kan mau nambahin. Mau nambahin. Terus kenapa Bapak nyelonong? Bapak kan udah diajak. Saya tiba-tiba lihat ada orang gibah. Daripada denger ikut kongsi, mendingan saya langsung balik lagi nggak jadi jalan. Maaf ya, saya nggak ikut campur itu lagi gibah. Itu anak di sana. Siapa? Ganti yang laki-laki nganter dia. Yaudah kalau begitu saya aja yang. Jangan, Bapak tahu sih, lanjut silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ada contoh tuh, ya. Contoh ketika ada orang yang membicarakan keburukan aib orang lain, maka kita harus berpaling dari mereka. Jangan ikutan duduk ngobrol membicarakan keburukan orang, maka kita termasuk orang yang ikut kongsi di dalam perbuatan dosa ghibah. Diceritakan di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasali Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahib Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sedang bersama istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tiba itu ada datang istri Nabi yang lain membawakan makanan. Lalu kemudian setelah pulang itu istri yang membawakan makanan, Rasulullah memuji istri tersebut di hadapan Sayyidah Aisyah. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, cukup dah jangan sebut-sebut si fulan, disebut-sebut terus. Ya, dia kan gak lebih dari saya. Lalu kemudian Rasulullah wajahnya memerah dan berkata kepada Sayyidah Aisyah menjadi pelajaran bagi kita semua. Kata Rasulullah, wallahi innaki laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri la majazathu. Sesungguhnya engkau itu telah mengucapkan satu ucapan, satu kalimat yang apabila kalimat tersebut dimasukkan ke dalam lautan luas yang tak bertepi, maka lautan itu akan berubah menjadi bau busuk dan berubah menjadi dekil airnya. Kenapa? Karena ucapan ya membicarakan aib orang walaupun cuma satu kalimat. Nah, makanya kan orang sekarang kadang-kadang ngatain gak cuma sekalimat. Tuh orang udah kurus, dekil, jelek, hitam, hidup lagi. Yo, panjang banget. Kayaknya kurus, hitam, Pendek. kok pendek kok saya ya? Dekil. Ditambahin lagi. Dekilnya enggak ah. Pesek lagi juga. Enggak tadi. Enggak ada. Terus tambahin lagi, giginya lebar juga. Enggak ada. Ya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Bu. Ibu. Masih mau gibah Bu? Ini anak-anak muda, bukan cuma anak muda. Ibu-ibu juga suka gibah nih ya Bu ya. Jangan Bu, itu bahaya. Ih sama juga makan bangke saudara sendiri. Ibu mau makan bangke Bu? Yo ngomongnya udah enek nih. Astagfirullahaladzim. Yuk kita lanjut lagi nih. Di studio ini ada lagi gak yang mau nanya? Yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Siapa yang mau nanya? Oh tadi di sebelah sini udah. Sebelah sini ya silakan Ibu. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya, saya dari pengajian dari Majelis Ta'lim Miftahul Huda dari Petir Serang. Saya akan menanyakan bagaimana itu hukumnya anak-anak itu ya kalau di depan kita dia pura-pura puasa, kalau di belakang diam-diam dia buka puasa. Bagaimana itu hukumnya Pak Ustadz? Yo gimana nih Ustadz Maulana mau izin? Cara ini sepertinya Ibu dari Serang tapi asalnya dari Makassar. Dari Makassar suaranya sama. Saya tahu caranya itu bicara tadi. Jadi begini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara menghukum, ini kata menghukum ya. Cara menghukum anak adalah gini, yang pertama lemah lembut. Tidak boleh menghukum anak untuk menjadikan anak itu dipermalukan sama dengan orang besar. Dikhawatirkan dia akan minder nanti. Jadi cara menghukum anak lemah lembut. Ini, coba sini. Coba. Ya Allah salah. Anaknya lebih tinggi dari saya. Enggak, ini cuma pecinya doang yang tinggi. Tidak boleh memukul anak di atas. Nggak bisa, haram hukumnya memukul. Haram. Nih kata menjewer. Tapi sebenarnya kata dokter, apalagi Tibu Nabawi, Sas Febri, itu hanya untuk kenapa orang tua dulu menjewer telinga anak. Ini semangat. Biar jantungnya bagus. Jantungnya bagus. Supaya dia pengingat dan kalau dia tukar lupa. Ya. Tapi bukan menarik. Apalagi memukul haram di sini. Kalau dalam Islam haram memukul anak dari atas. Kalau memukul dibawa. Ini ke sini. Itu diperbolehkan. Dalam sesuatu yang tidak mungkin kita hindari harus memukul. Dari sini. Alhamdulillah 4 anak saya tidak pernah saya pukul. Terus? Pukullah anak di belakangnya. Bagian belakang. Udah di bawah bagian belakang. Yang paling empuk. Paling empuk.
Dari belakang cari yang paling empuk. Dan kalaupun harus memukul, diangkat tangan tapi tidak boleh terangkat. Gini. Jadi cuma begini. Dari mana? Jadi cuma begini. Jadi tidak boleh keangkat. Seakan-akan ada kitab yang kita tekan di sini. Jadi itu. Jadi hukumlah anak dengan kasih sayang. Kenapa? Kenapa tadi minum? Hanya memberitahukan bahwa yang dilakukan adalah salah. Udah ngaku aja kalau minum. Emang tadi minum? Enggak. Bukan. Dan disesuaikan dengan tabiatnya. Mengukur anak nih Bu yang di rumah. Tabiat anak itu, oh kalau dia dihukum begini, jadi harus kenali anak dulu. Dia yang ketiga, step by step. Step by step. Kalau dia sekarang gini, hukumannya ini. Kalau lagi nakal lagi, tambah. Jadi ada tingkatan. Tidak ada anak berdosa. Yang anak bersalah. Kalau ada anak-anak lari-lari di masjid, itu bersalah. Tapi tidak berdosa. Pernah nonton tayangannya? Anak-anak buka kulkas, terus dia pura-pura minum. Sekolah didapat, minum kini. Dia setiap itu, cuci. Pernah lihat tayangan itu? Pernah lihat? Pernah lihat? Cuci muka aja. Padahal dia minum tadi itu. Kegep apa? Ketangkep. Ya ketangkep. Gitu. Itu jelas Ibu ya. Ini kayaknya udah boleh duduk nih. Udah boleh duduk belum? Apanya membuat dia tinggi? Pecinya. Oh, baik. Ibu jelas Ibu ya. Ibu makasih banyak, pertanyaannya bagus banget nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut lagi nih. Aku mau nanya. Oh Rahel mau nanya. Rahel Amanda. Mumpung sebelah Ustazah Syifa, jadi deket-deket aja gak usah nanya-nanya nyebrang situ. Ya Sini aja. Allah. Mainnya ini nih kelompokan. Enggak, aku mau nanya nih Ustazah. Kan kalau kita tuh sekarang anak muda tuh kalau mau buka puasa kayak lebih ribet mau buka pakai apa gitu makanannya daripada pokoknya daripada mau buka pakai apa justru sama siapa gitu. Mungkin kalau yang buka pakai apa tuh yang dulu ya, anak-anak zaman dulu mau gitu. buka puasa pakai apa nih kita nih gitu. Itu bapaknya sama ibunya biasanya yang nanyain. Oh iya. Nah, kalau sekarang ya itu karena jadwalnya udah penuh tuh. Nah, itu tuh gimana sih caranya supaya kita tuh nggak terlalu sibuk sama mau buka puasa sama siapa, tapi lebih ke gimana caranya supaya kita tuh biasa mengamalkan sunnah gitu yang dianjurkan. Menunggu berbuka. Walaupun nanyanya bisik-bisik, gimana kalau jawabnya di tengah Ustazah Syifa? Boleh nggak? Biar semuanya ya. Ya Allah kaget saya, teman saya lebih tinggi. Saya kira penari sufi. Tidak boleh sama tinggi. Ya duduk yuk. Ini cepat banget tingginya. Mirip penari sufi itu ya. Ya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tadi pertanyaannya luar biasa, sangat bagus. Anak zaman sekarang ini ribet kalau mau buka puasa. Satu, ribet pakai baju apa. Yang kedua, bukanya sama siapa. Yang ketiga, makannya apa. Tempatnya di mana. Biasanya orang kalau mau buka puasa, terutama kita nih di Indonesia, kalau nggak booking dari 2 hari sebelumnya nggak kebagian tempat. Berapa kali saya sama suami datang ke restoran, rencananya pengen buka puasa romantis gitu ya Bu. Tempatnya. Mana? Yang makannya yang bulat itu yang segitiga. Di mana Mi? Karena Apa selalu itu? ada diskonnya kalau tengah malam. Bisa aja Ustadz ya. Jadi cari yang diskonan gitu ya. Iya, saya suaminya kan teman saya, Ustaz Sasari. Dia bilang, aku cari yang lingkaran itu, yang bulat lingkaran itu, yang kalau dibelinya pakai segitiga itu, dipotong-potong. Kemudian kalau malam katanya di atas jam 10 diskon. Oh jadi makannya malam. Iya. Tapi alhamdulillah yang kali ini nggak diskon, mahalan dikit. Jadi kita sudah ribut. Makan di mana, apa dan bagaimana. Inilah bedanya kehidupan anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini adalah zaman globalisasi, semakin majunya teknologi dan semakin berkembangnya alat komunikasi sehingga banyak merubah tradisi terutama pergaulan dan kehidupan wanita serta laki-laki. Betul atau tidak? Ada ungkapan yang sangat menarik, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamani ghaira zamanikum." Ajari anakmu itu sesuai zamannya. Jangan samain kayak zamanmu. Zaman kita dulu TV itu satu channel cuman satu doang. Itu aja yang kita tonton. Sekarang udah ada Trans TV yang kita tonton kan? Muji dikit deh.
Jadi beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Atau sekarang ada YouTube dan lain sebagainya. Sebagai orang tua kita harus mawas diri. Harus punya benteng. Dan harus punya kepintaran serta kecerdasan juga untuk menghadapi tantangan zaman ini. Kalau anak kita pintar bermain media sosial, ibunya jangan kalah. Ayahnya jangan kalah. Ini kan enggak. Ya Bu ya. Anaknya HP-nya bagus, bisa foto, bisa selfie, bisa dengerin musik. Ibunya HP-nya dikaretin. Udah pada hilang lagi pencetannya kadang-kadang. Baterainya melendung saja. Baterainya meluduk. Itu remote saya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana mau memantau anak kehidupannya, buka sama siapa, puasa atau tidak. Kalau kita saja tidak aktif di media sosial, tidak memantau media sosial anak-anak kita. Jadi bagaimana melatih anak kita untuk tidak terfokus terhadap hal duniawi. Melainkan lebih memikirkan kepada hal ukhrawi. Nah, puasa itu karena Allah. Jadikan ibadah yang kita lakukan dan anak kita itu istiqomah di jalan Allah. Ajarkan kepada anak, nak, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, walaupun saya tidak melihatmu tapi ada Allah yang melihatmu. Jadikan penilaian Allah menjadi penilaian yang terbaik bagi ibadah kita, bukan penilaian manusia. Betul atau tidak? Lil mura'i salasu alamat, kata Imam Ali radhiyallahu an. Bagi orang yang ria itu ada 3 ciri. Yang pertama, yaksulu idza kana wahdah. Kalau sendirian, dia ibadahnya males Bu. Enggak puasa, enggak ada orang tua, enggak usah puasa. Yang penting ngumpul aja sama teman-teman, sok-sok buka puasa. Tapi kalau rame, wa idza kana finnas, dia diperbagus ibadahnya. Bu, jadi itu contoh-contoh kalau ibadah kita merasa tidak diawasi Allah padahal ada Allah yang maha melihat terhadap ibadah kita. Nah, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, buka puasa dengan siapapun, ingat ada Allah yang selalu mengawasi dirimu. Selanjutnya bagaimana melatih anak kita agar Ramadan ini terisi dengan baik. Bukan hanya kongko-kongko yang tidak jelas. Ajak anak kita ikut kegiatan-kegiatan positif. Jangan melarang mereka untuk datang ke masjid. Benar. Banyak orang tua nggak mau kalah saing sama anak muda. Nggak boleh azan, nggak boleh jadi imam. Pokoknya yang tua aja yang tua azan. terus. Gitu kan. Akhirnya anak muda banyak yang jauh dari masjid dan tidak mau ikut kegiatan-kegiatan. Saya setuju, Ustaz Sima. Kebetulan saya kan pengurus Harus ada masjid. kesempatan. Saya pengurus masjid, saya imbau kepada semua pengurus masjid, jangan pernah melarang anak-anak untuk datang ke masjid. Benar. Biarkan mereka duduk. Jangan juga, ini mohon maaf kesalahan kita sebagai pengurus masjid, kadang-kadang anak-anak dibuatkan tempat khusus. Anak-anak belakang semua. Jadi dia main, coba orang tua, anak-anak itu duduknya bersama dengan orang tua. Jadi kalau dia main, dia takut kan ada orang tua. Tapi kalau anak-anak kan atau ada yang berisik suruh pulang. Anak kecil. Benar. Sampai dibikin tulisan ya. Pulang. Itu. Ya Allah. Ustaz sampai dibikin tulisan. Anak kecil dilarang masuk. Ya, gitu. jangan. Anak-anak lari-lari itu wajar. Iya. Yang tidak wajar mamanya lari-lari. Bapaknya lari-larian di masjid. Itu lagi berantem biasanya. Ustadz makasih banyak. Ya, Jazakillah sama-sama, khair buat Ustazah Syifa. Makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk sama-sama sekarang kita dengarkan ada pembacaan suci Al-Quran. Berikut penjelasan dari ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 183 bersama guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Al-Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai dengan ayat 184 masih rangkaian perintah puasa dalam Al-Quran. Baik puasa untuk orang tua ataupun puasa untuk anak muda. Makanya di awal ayat Allah gunakan kalimat ya sebagai harfun nida atau huruf pemanggil. Apa artinya ya bu? Wahai ya. Dalam bahasa Arab ada ya, ada a huruf panggilan. Kalau a itu Muhammad berarti Muhammadnya lagi dekat. Kalau iya Muhammadnya bisa dekat, Muhammadnya bisa jauh. Makanya Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman baik imannya jauh ataupun imannya dekat. Artinya apa? Baik anak muda yang konsisten ibadah ataupun anak muda yang cuma sekali-sekali doang ibadah. Yang mungkin di luar bulan Ramadan gak pernah ke masjid, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, di saf paling depan. Kata Allah, ya semua. Baik yang imannya tinggi maupun imannya rendah. Baik yang imannya besar maupun imannya yang sangat kecil kata Allah dalam Al-Quran. Makanya menggunakan kalimat ya. Wahai engkau yang jauh ataupun dekat. Ayyuhalladzina amanu. Yang ada iman di dalam dirinya. Baik itu imannya hanya sebesar biji dzarrah. Hanya sebesar dzarrah. Hanya sebesar atom. Alladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Masya Allah, kita belajar bahasa Arab sedikit. Allah gunakan kutiba. Apa kutiba? Diwajibkan. Ibu, sholat 5 waktu namanya sholat? Sholat wajib. Biasa disebut dengan sholat fardu. Kenapa Allah tidak pakai furidah dalam puasa? Kenapa kalau kita sholat bilangnya fardu? Tapi kalau puasa kita bilangnya kutiba. Allah tidak bilang furidah atau Allah tidak bilang wujibah, diwajibkan. Tapi Allah gunakan kutiba. Coba kita buka dalam Al-Quran. Semua yang menggunakan kalimat kutiba adalah ayat-ayat yang tentang perintah Allah yang susah dilaksanakan. Sekalipun sudah mampu dilaksanakan, susah untuk sempurna. Mana contohnya? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hukum kisos menggunakan kalimat diwajibkan kutiba. Kenapa Allah pakai kutiba? Karena hukum kisos. Coba lihat, negara mana yang melaksanakan hukum kisos? Tidak ada satupun negara yang melaksanakan. Arab sekalipun melaksanakan hanya sebagian daripada kisos. Tidak ada al-hurru bil hurri wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Tidak ada. Tidak ada kesempurnaan. Puasa Allah pakai kutiba. Kenapa? Susah untuk sempurna. Betapa banyak di antara kita puasanya sempurna sampai subuh, dari subuh sampai maghrib, tapi pahalanya tidak sempurna karena masih bergosip, masih berbohong. Ya. Ini yang sama-sama harus kita pelajari nih ya buat semuanya nih ya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz yang buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustaz. Insya Allah tentang pemuda soleh lah. Tentang pemuda soleh. Dan juga nanti buat jamaah yang di rumah yang sudah mengirimkan komen atau yang belum, boleh langsung aja kirim komen atau DM di medsos kita, di Instagram kita di @islamituindah_ttv. Nanti insya Allah akan dijawab para guru-guru kita di segmen yang keempat. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.